Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai budgeting 1, yaitu tentang income statement. Ini merupakan materi dari mata kuliah Akbi 2, pertemuan 2, bab 15. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Setiawan, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Biaya 2. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Hai, perkenalkan, saya Arya Wibisono absen nomor 4, dan teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Audrey Natania, nomor absen 6, dan teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Fatika Rahmadani dari absen 10. Nah, teman-teman, untuk materi terinci yang akan kami bahas pada video kali ini, hanya ada 2 subbab, yaitu pada poin B, Complete Periodic Budget, dan poin C, Budgeted Income Statement. Untuk yang A, konsep dasar budgeting itu, terdapat video tersendiri yang disampaikan oleh kelompok lain. Jadi pastikan dulu ya, sebelum menonton video ini, teman-teman sudah menonton video konsep dasar budgeting tersebut. Oke teman-teman, untuk subbab yang pertama ini akan dibahas oleh teman saya, Arya. Kepada Arya, saya persilahkan. Baik, untuk subbab yang pertama pada pembahasan kita kali ini adalah Complete Periodic Budget. Satu set anggarannya lengkap pada umumnya terdiri atas elemen-elemen berikut. Dapat teman-teman baca. Nomor 1 sampai nomor 5 membentuk suatu dasar bagi penyusunan anggaran laporan laba rugi. Nomor 1 sampai nomor 5 tersebut bersama-sama dengan nomor 6 dan 9 akan dibahas dan diilustrasikan di bab ini. Sedangkan nomor 7 dan nomor 8 dicakup di bab 16 materi budgeting 2 mengenai cash dan PRT. Selanjutnya, sales budget dibuat untuk apa sih? Sales budget dibuat agar perusahaan memiliki target penjualan pada periode tertentu yang nantinya akan berdampak ke produksi. Artinya ketika kita membuat sales budget, hasil perhitungan ini akan berguna dalam mencari budget production. Selanjutnya ada production budget. Untuk apa sih hal itu dibuat? Production budget dibuat untuk memetakan jumlah unit yang harus diproduksi tahun depan jika telah ada sales budget. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perlu tahu data dari finished good-nya. Lalu, bagaimana sih pembuatan schedule 2 dari production budget ini? Pada bagian unit required to meet sales budget, diambil dari schedule 1 pada total unit tiap produknya. Jika perubahan dalam persediaan barang dalam proses adalah signifikan, maka jumlah unit ekuivalen penuh di ending inventory ditambahkan, dan jumlah unit ekuivalen penuh di beginning inventory dikurangkan untuk menentukan jumlah unit yang akan diproduksi. Suatu anggaran produksi dinyatakan dalam unit fisik, dengan asumsi tidak ada WIP awal dan WIP akhir. Manufacturing budget. Dalam manufacturing budget, ada 3 anggaran utama yang harus dibuat, yaitu direct material budget, direct labor budget, dan factory overhead. Direct material. Apa sih fungsi dari direct material budget? Jadi, fungsi dari direct material budget adalah untuk menentukan kuantitas material yang dibutuhkan, menentukan jadwal pembelian material, dan membuat jadwal pembayaran. Berikut adalah schedule contoh dari direct material budget in unit. Untuk yang berikutnya ada purchase budget. Purchase budget dibuat untuk memperjelas berapa direct material yang harus dibeli dengan memperhatikan jumlah material yang telah ada di gudang. Di mana raw material beginning ditambah raw material purchase harus sama dengan raw material use ditambah raw material ending unit yang harus dibeli. Berikut ini adalah contoh schedule material purchase budget. Berikutnya, cost of material required for production budget. Cost of material required for production budget dibuat untuk menentukan berapa biaya yang diperlukan untuk direct material use. Nah, di bawah ini adalah schedule cost of material required for production budget. Lalu untuk yang berikutnya, direct labor budget. Direct labor budget dibuat untuk memetakan biaya direct labor yang dibutuhkan untuk produksi. Jadi pada direct labor budget ini terdapat tarif upah yang harus diperhatikan untuk tiap departemen.
Nah, pada slide ini terdapat contoh schedule direct labor budget. Untuk yang berikutnya, factory overhead budget. Factory overhead budget dibuat untuk menggambarkan berapa biaya factory overhead yang dibutuhkan untuk produksi tahun depan. Klasifikasi overhead cost didasarkan pada departemen atau cost center untuk meningkatkan pengendalian anggaran. Penyiapan factory overhead budget harus mengikuti prinsip bahwa tiap cost dibebankan ke suatu departemen atau cost center dan supervisor tiap unit bertanggung jawab terhadap biaya yang terjadi di unitnya. Supervisor diminta untuk menyiapkan FOH budget berdasarkan rencana aktivitas departemen. FOH budget didasarkan pada rencana aktivitas tiap departemen. Misalnya adalah aktivitas di cutting departemen pada Franklin Company menggunakan mesin hour, sedangkan assembly dan finishing departemen menggunakan direct labor hour. Maka, schedule untuk cutting departemen adalah seperti contoh schedule 7, cutting departemen budgeted mesin hour. Untuk perhitungannya sendiri, produk A sebanyak 7.050 unit, produk B sebanyak 10.800 unit, dan produk C sebanyak 14.900 unit. Lalu untuk mesin time, berdasarkan pada tabel yang di atas, sehingga diperoleh hasil total pada cutting departemen budgeted mesin hour sebanyak 18.080 mesin hour. Untuk slide berikutnya adalah contoh schedule dari factory overhead and department rate. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah mencari budget unit cost setelah kita mencari rate dari FH tadi yang disampaikan oleh Fatika. Langsung saja kita lihat pada bagian materials kita memasukkan data dari material quantity requirement and unit cost ke dalam kolom yang ada pada schedule 9 tersebut, sehingga dapat dihitung satu persatu cost per unitnya mulai dari material X, Y, dan Z, dan didapat total pada masing-masing cost per unit dari produk A, B, C. Lalu pada bagian direct labor, kita perlu melihat data dari labor time requirement departmental labor rate dan memasukkan angkanya pada kolom seperti bagian material tadi, sehingga diperoleh total pada masing-masing cost per unit A, B, C. Selanjutnya pada bagian FOH di sini, kita perlu ingat kembali dan cermati lagi apa basis yang digunakan untuk menghitung cost per unitnya. Untuk cutting department menggunakan mesin hour basis, sedangkan pada assembly dan finishing department menggunakan direct labor basis. Jadi, yang membedakan adalah input dari quantity yang digunakan pada cutting department adalah data dari estimated cutting department machine time requirement for each unit of product. Sedangkan pada departemen assembly dan finishing menggunakan data yang sama seperti direct labor. Hanya saja, ketiga departemen tadi dikalikan dengan rate yang telah dicari pada schedule 8. Setelah semua total unit cost pada DM, DL, dan FOH diketahui, tinggal ditotalkan pada masing-masing produk sehingga didapat total cost per unitnya. Oke, jadi seperti itu untuk mencari budget unit cost. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Audrey. Nah, selanjutnya kita akan memasuki schedule 10, yaitu beginning dan ending inventory budget. Dalam beginning dan ending inventory budget inilah kita akan menghitung setiap komponen inventories yang perlu disusun antara beginning dan endingnya dalam unit dan cost yang datanya berasal dari schedule sebelumnya. Inventories ini terdiri atas raw material, work in process, dan finished good. Terlihat pada tabel kiri itu adalah data-data yang akan dimasukkan ke schedule 10 atau tabel kanan. Dan di sini ada materials yang dibedakan antara X, Y, dan Z. Namun pada soal kali ini work in process-nya tidak ada. Lalu yang ketiga adalah finished good, dibedakan menjadi produk A, produk B, dan produk C. Semuanya disusun dan dipisahkan antara beginning dan ending inventory-nya. Terlihat pada tabel baris terakhir sendiri terdapat total inventories antara beginning inventory dan ending inventory. Selanjutnya, kita akan menyusun schedule 11, yaitu budgeted
COGS. Pada budgeted COGS ini, kita akan menyusun COGS yang berasal dari material, direct labor, dan factory overhead dari schedule sebelumnya. Pada materials akan dipecah mulai beginning inventory yang berasal dari schedule 10 yang ditambah dengan pembelian dari schedule 4 yang menghasilkan total material available for use, yang akan dikurangkan dengan ending inventory pada schedule 10. Dan cost of material use pada schedule 5. Untuk direct labor, kita akan menggunakan data dari schedule 6 dan factory overhead dari schedule 8. Semua itu akan ditambah menjadi total manufacturing cost. Total manufacturing cost inilah yang akan ditambahkan dengan beginning finished good inventory pada schedule 10. Akan menjadi COGS, yaitu cost of goods available for sale. Cost of goods available for sale inilah yang akan dikurangkan dengan less ending finished good inventory pada schedule 10. Setelah dikurangkan akan menjadi cost of goods sold. Oke, selanjutnya kita akan membuat schedule 12, yaitu budgeted income statement. Dalam budgeted income statement ini yang perlu kita susun pertama adalah memasukkan data sales yang berasal dari schedule pertama. Lalu yang kedua, kita akan memasukkan data COGS yang berasal dari data schedule 11. Data sales dan COGS ini akan dikurangkan, jadi sales dikurangi COGS akan menghasilkan gross profit. Gross profit inilah yang akan dikurangkan dengan commercial expense yang terdiri dari marketing expense dan administrative expense. Data commercial expense baik marketing expense maupun administrative expense ini berasal dari soal yang sudah diketahui. Lalu, gross profit inilah ketika sudah dikurangkan dengan commercial expense akan menjadi income before income tax. Income before income tax inilah yang akan dikurangkan dengan income tax. Nah, besarnya income tax ini didapat dari persentase tax dikalikan dengan income before income tax. Tarif income tax akan selalu diketahui soal dan berbeda-beda. Namun, pada pengerjaan kali ini, sesuai soal, kita akan menggunakan tarif 40%. Nah, income before income tax inilah yang akan dikalikan dengan 40%, jadinya 280. Lalu, kita akan mencari net income yang berasal dari income before income tax yang dikurangi dengan provision for income tax, yaitu senilai 420. Oke, kita akan masuk ke schedule selanjutnya, yaitu schedule 13 atau schedule terakhir. Schedule terakhir ini bernama budgeted balance sheet yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Di sini kita terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset akan sama nilainya dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset dirinci sebagai berikut, yaitu cash, akun receivable, inventories, plant and equipment, dan other asset. Serta liability dan stockholder equity akan dirinci sebagai current liability, long-term debt, common stock, return earning. Besar antara cash dan liability stockholder equity akan selalu sama, sehingga balance. Nah, sudah selesai nih. Gimana? Gampang kan menyusun budgeted yang pertama? Budgeted income statement? Pasti gampang dong, dan kalian pasti udah paham. Hayo lo ngarku. Ya udah sekian dulu ya video dari kita. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, meraih mimpi, dan membangun negeri ini. Jadi lebih baik dong pastinya. Oke, bye-bye.